Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin saya ingin melanjutkan nih pembahasan mengenai IPSN. Kemarin itu kan saya sempat coba untuk mempresentasikan mengenai JP ya, jam jam pelajar ya. Dan sekarang tuh ada kaitannya nih dengan IPSN. Ya, mungkin kemarin sebelumnya teman-teman yang mengikuti materi mengenai JP. Jadi PSN itu seperti halnya IPK ya, nilai IPK kalau di kampus tuh. Nah, jadi ini nilainya ya, nilai perolehan dari ASN. Nah, IP ASN ya, IP Indeks Profesionalitas ASN gitu ya, pegawai negeri. Nah, kali ini saya coba ingin membahas nih mengenai kenapa sih kita membutuhkan IPSN. Nah, saya awali dengan pertanyaan gitu. Nah, sebelum kita perlu ketahui dulu teman-teman, IPSN ya, itu salah satu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kelas kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Jadi ini di sini cukup penting banget ya, kita tuh membutuhkan IPSN, apalagi bagi pegawai ini. Karena sebagai penilaian ya beberapa kompetensi yang dia miliki gitu. Nah, di sini saya akan memperhatikan dimensi IPSN. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi ya mengenai kualifikasi ya, pendidikan ya termasuk ya. Di sini ada kompetensi ya sebesar 40%, kinerja sebesar 30%, disiplin juga sebesar 5%. Ini kalau ditotalkan sebesar 100% nilainya. Jadi itu ada karakteristik nilainya gitu berapa. Nah, selanjutnya ini mengenai IPSN ya. Sebelumnya kan saya sudah coba paparin nih mengenai JP dan IPSN. Nah, Simdika sendiri itu ada beberapa nih data yang ditampilkan. Maksudnya ada di biodata diri, eh, termasuk kompetensi ya atau perolehan dari setiap pegawai itu ada nilai JP ya, eh, jam pelajaran yang sudah dia tempuh nih selama selama menjadi pegawai negeri ya. Di sini kita lihat ya nama pelatihannya, jenis pelatihannya. Dan di sini saya coba akan menjelaskan mengenai detail dari IPSN pegawai. Nah, sebelumnya nih kita bisa lihat nih nilai IPSN di diklat lainnya gitu ya sebesar 17,5. Karena diakumulasi untuk DKI sendiri itu sebesar nilainya itu 40 ya berarti ya. Nah, nanti coba kita lihat ya eh, perhitungan dari IPSN sebesar 40%. Nah, ini pemetaan ya, perhitungan IPSN. Di sini ada golongan, ada jenis jabatan ini, struktural, fungsional, pelaksana. Nah, di sini ada diklat-diklatnya. Ada diklat kepemimpinan, fungsional, teknis gitu. Ini ada standarnya semua ini. Gitu untuk struktural berapa dia harus apa jumlah minimal capainya gitu. Yang dimana dijumlahkan itu sebesar 40. Nah, di sini juga ada nih diklat lainnya. Karena di dalam pemerintahan pun kita juga punya apa eh, kediklatan yang di luar instansi. Jadi di sini kita cantumkan nih mengenai diklat lainnya. Itu ada standar standar patokannya juga. Contoh ya, pegawai DKI mengikuti kediklatan di LAN RI dan sebagainya itu nanti akan masuk ke diklat lainnya. Nah, di Simda sendiri itu ada untuk eh, semacam eh apa namanya update update nilai JP secara otomatisnya gitu. Jadi semua itu tercover oleh sistem. Nah, lanjutnya nih, kenapa IPSN berpengaruh dalam pengembangan kompetensi? Ya, karena untuk bagi ASN sendiri kan salah satu termasuk fasilitas juga tuh pengembangan kompetensi dan bersifat wajib untuk diikuti ataupun diselenggarakan oleh instansi. Nah, ini latar belakangnya ya. Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN. Itu dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya.
Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pengembangan kompetensi. Jadi itu bersifat wajib nih untuk memberikan fasilitas kepada ASN. Nah, yang kedua itu mengenai Peraturan Perundangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ya. Di sini juga ada revisi peraturan menjadi Nomor 17 Tahun 2020 ya. Di sini kalau nggak salah pasal 203 ya. Pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Nah, kemarin udah pernah kita coba mengenai apa namanya jam pelajaran ya. Uh, Jadi 20 itu minimal 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 itu 20 jam pelajaran per pegawai. Namun untuk di DKI itu di standarnya itu 40 jam pelajaran. Nah, dari EPSN sendiri ya, ini pemerataan pemberhentian ya PNRB sendiri nomor 38 tahun 2018 nih tentang pengukuran EPSN instansi melakukan pengukuran IP ASN setiap tahun. Jadi EPSN itu bisa kita hitung monitoring itu per tahun tuh bisa kita kalkulasikan gitu nilai EPSN-nya per pegawai. Jadi kita bisa monitoring gitu ya. Nanti itu akan coba kita detailkan ya mengenai monitoring EPSN. Nah, selanjutnya ini peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 ya tentang pedoman tata cara dan pelaksana pengukuran EPSN. Nah, itu semua itu diatur, ada dasarnya gitu. Setiap fitur yang kita kembangkan, setiap apa namanya kebijakan itu ada dasarnya gitu. Oke, selanjutnya, nah ini paling saya coba ya semacam spill dikit nih monitoring EPSN dari Pintar ya. Jadi ini benar-benar monitoring pintar nih teman-teman. Kita bisa ngelihat ya indeks prestasi ASN yang sudah dicapai ya selama 1 tahun penuh. Jadi kita bisa termonitoring nih beberapa pegawai yang sudah, beberapa pegawai yang belum. Seperti itu. Jadi memang EPSN itu bersifat wajib eh, dan juga ya menjadi apa namanya eh, apa namanya fungsi pertama yang harus kita coba kembangkan ya mengenai eh, kompetensi setiap pegawai. Wah, paling itu aja ya teman-teman. Mungkin ada diskusi nih dari teman-teman mengenai PSN. Ya, saya buka nih forum diskusinya. Hmm. Ya, ini IPISN ini berarti hanya untuk lingkup kompetensi aja berarti ya 40% itu. Ya, eh, Hmm. kompetensi itu kan ada berapa ya? Ada 2 jenis ya kalau salah ya. Yang apa fungsional dan non fungsional itu ya Pak ya. Hmm. Nah, jadi ini Belum. ke apa masuk ke fungsionalnya juga. Dan di sini kita bisa coba lihat ya yang tadi tuh diklat teknis sebagainya. Itu semua ada pembagiannya gitu. Benar, jadi masuk lingkup ke kompetensi per pegawai. Hmm. 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 Berarti ada 4 kepemimpinan fungsional teknis sama yang lainnya. Betul. Karena Hmm. ada Itu beberapa, ada poin. ada kebijakan yang mengatur mengenai perhitungan IPSN ini, termasuk Hmm. Hmm. perolehan dari diklat lainnya atau diklat luar instansi. Kan sekarang bukan yang dikata teknis bukan lagi 20 JP yang harus sekarang 40 JP ya. Oke, ada ini Hmm. ya, ada Hmm. Ya, kebijakan. karena mulai tahun 2003 masalah juga eh, mungkin efektifnya di 2024 kan ya. Hmm. Mulai.
dari yang awalnya 20 JP naik jadi 40 JP per tahun berjalan gitu. Nah, ini hanya berlaku untuk kita teknis saja. Hmm, betul betul. Karena emang secara jenis penyelenggaraan juga di teknis yang paling banyak ya Pak ya, Hmm. rata-rata tuh. Karena saya kalau ngelihat per jenis diklat tuh, diklat teknis tuh sangat banyak tuh pengelompokannya tuh. Mungkin itu sih yang menjadi pertimbangan juga ya kenapa di teknis termasuk banyak juga nih jam pelajaran yang ditampung. Hmm. Iya, berarti kan ini hanya mencakup perhitungan untuk indeks profesional dimensi kompetensi aja ya, yang maksimum itu 40%. Ini yang dihitung oleh BPSDM. Berarti untuk yang sisanya itu kan ada yang berapa persen itu ada kedisiplinan uh, dan sebagainya itu dihitung oleh BKD ya, Badan Kepegawaian, Ya, itu betul. di luar. Kalau yang dihitung oleh BPSDM berarti hanya yang dimensi kompetensi aja nih. Betul, betul, betul. Dan di sini dikalkulasi sebesar 40 nih per jabatan ya. Jadi bisa jadi ada beberapa nilai nih. Karena kan kita kan jabatan itu berjenjang kan. Mungkin dari pelaksana ke fungsional ataupun manajerial gitu kan. Itu biasanya kalau di data kita tuh datanya terekap tuh. Jadi dari histori perolehan data selama dia menjadi ASN, termasuk menggunakan sistem SIMDIKLAT itu terrekap tuh data-datanya dan terupdate pastinya. Jadi data-datanya Ya, benar Pak, terintegrasi nih dengan data-data PKD gitu ya, data-data instansi yang mempunyai data pusat gitu. ini kan ada wacana juga kalau Hmm. eh, kan udah ada perhitungan SKP tuh di masing-masing ASN dan skor kinerja pegawai ini kemarin ada wacana mau dimasukkan ke dalam perhitungan ITISN. Jadi yang awalnya ITISN itu terdiri dari juga tadi kan ada empat aspek perhitungan dari kepemimpinan fungsional, teknis dan lainnya. Nanti ada yang kelima yaitu nilai SKP. Jadi eh, nilai SKP itu akan mendapatkan porsi 25%. Malah yang ini yang empat ini nanti hanya punya porsi 15%. Jadi yang awalnya 40% ini setelah ada tambahan lagi nilai SKP ini jadi turun hanya mendapatkan porsi poin maksimum itu 15%. Untuk yang 25%-nya itu nanti dari penilaian SKP-nya. Jadi secara total tetap eh, perhitungan IPASN dimensi kompetensi itu totalnya hanya 40% ya. Nah, tapi di tahun 2025 ini ditambahkan satu perhitungan lagi, yaitu menggunakan dasar nilai SKP. Nah, ini mungkin nanti perlu ada eh, adopsi lagi terkait dengan perhitungan IPASN yang baru ini. Cuman untuk tahun yang di bawah 2005, 2025 itu tetap menggunakan perhitungan empat aspek ya. Tapi untuk yang di 2025 depan itu akan menggunakan perhitungan ada lima aspek yang diperhitungkan dari yang sebelumnya hanya empat. Dengan porsi yang berbeda. Jadi cara perhitungan
mungkin kurang lebih mirip seperti yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya nanti hanya dapat porsi 15%, artinya akan dikonversi nilai 40% itu hanya akan mendapatkan poin 15. Sementara yang di SKP itu nanti akan mendapatkan poin maksimum itu 25. Sehingga secara total akan tetap mendapatkan poin sebesar 40%. Nah, hal itu sih yang bisa saya coba tambahkan dari perhitungan evaluasi. Betul, betul, betul. Memang secara kedepannya nih perhitungan kompetensi ya, apalagi kita kan yang di objeknya kan adalah pegawai ya. Maksudnya orang tersendiri itu emang lambat laun akan makin kompleks ya. Dan BPSDM termasuk BPSDM sendiri kan emang termasuk banyak ini ya, banyak kepentingan juga ya Pak ya yang diakomodir gitu. Jadi memang kedepannya akan terus ada penyesuaian atau Hmm. mengenai kompetensi itu sih Pak. Hmm. Betul, betul, betul. Iya, ya. Ke depan nanti untuk Sindiklat sendiri perlu diintegrasikan dengan tadi data SHP, Mm-mm. hingga nanti dari sisi sindikat bisa juga untuk menghasilkan perhitungan IPASN dengan 5 aspek penilaian itu. Hmm. Jadi mungkin ke depan sindikat bisa dikembangkan lagi dengan mengintegrasikan sistem apa itu di PPT atau apa untuk perhitungan SKP yang ada di dalam BKD. Sehingga nanti data di BKD bisa ditarik ke Sindiklat untuk masing-masing pegawai yang akan nanti diperhitungkan ke dalam dengan ISN masing-masing pegawai. Ini nanti itu kami bisa dikembangkan tentang dengan fitur singkat terkait perhitungan IPS ini dengan menggunakan nilai SKP dalam melakukan perhitungan IPS ini. Ya, oke, paling itu sih kita coba diskusi ya di sini teman-teman untuk mengenai EPSN sendiri. Ya, paling itu terakhir ya paling saya sepil ya mengenai monitoring sendiri. Ini saya nggak terlalu banyak ngedetailin ya karena ini mungkin kita akan alihkan ke sesi selanjutnya di mana nih monitoring EPSN sendiri teman-teman ya apa kita bisa memantau ya kompetensi yang sudah dicapai atau belum dan mungkin ke depannya ini kita bisa tambahin juga nih dikat-dikat lainnya tadi tuh ya kan ya agar dari LMS terkait ya di luar Simdiklat ya maksudnya LMS yang lain gitu ya itu bisa juga nih masuk-masuk ke data monitoring ini dan pastinya termasuk pimpinan admin kepegawaian itu bisa memonitoring nih hasil perolehan yang diraih oleh pegawai ya sesuai dengan instansi mereka. Oke, mungkin itu ya diskusi kita eh, di sesi kali ini. Selanjutnya ntar kita akan coba diskusi lagi nih lebih mendalam nih ya, mengenai diklat ya karena lumayan banyak nih diklat yang sudah dikembangkan dan selain itu mengenai monitoring sendiri ya dari pimpinan ya dari monitoring jadwal diklat, pengajar dan lainnya. Ya, teman-teman pastinya selalu pantau terus ya eh, apa namanya channel ini ya. Eh, jangan lupa untuk di subscribe dan like, komen bila perlu dan share ke penjuru dunia ya sampai penjuru dunia karena ini cukup penting juga ya tema-tema yang kita berikan dan pastinya akan coba kita discuss. Dan apabila teman-teman memiliki sebuah tema atau diskusi, kita mari diskusi ya bisa dari kolom komentar atau di link email ya. Mungkin nanti di bawahnya ada emailnya gitu ya. Jadi bisa coba discuss mengenai isu atau semacam topik-topik lainnya. Paling itu situ aja. Sampai jumpa di lain
sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.